Sudah. Oke, sudah. Sudah. Ini anggotanya siapa aja? Mbak Devina. Devina, terus apa lagi anggotanya? Kelompok 3 coba diklik yang tuh. Klik. Slide kedua, saya butuh nama-namanya. Devina, kemudian Vidya, terus Herjuna, Oke, silakan kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai industri susu kedelai. Next. Dengan anggota yaitu yang pertama ada Devina Oktaviani Putri, yang kedua ada Vidya Afrida Rahma, yang ketiga ada Herjuna Wahyu, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Nanda Fitri Muritasari. Di sini kami yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari susu kedelai, yang kedua adalah produksinya bagaimana. Next. Yang pertama yaitu pengertian. Susu kedelai adalah salah satu hasil pengolahan yang merupakan hasil ekstraksi dari kedelai. Kedelai dipilih sebagai bahan baku susu karena memiliki kandungan yang sangat tinggi. Susu kedelai sering digunakan sebagai pengganti susu sapi bagi orang yang memiliki alergi terhadap protein hewani. Pada dasarnya, semua biji-bijian dapat diproses menjadi susu dengan diolah menjadi susu akan menaikkan nilai cerna dari biji-bijian tersebut. Susu kedelai dapat dibuat dengan teknologi dan peralatan yang sederhana dan juga tidak memerlukan keterampilan. Proses pembuatan susu kedelai meliputi berbagai tahap, yaitu yang pertama ada penyortiran, perendaman, penggilingan, pemanasan atau perebusan, penyaringan filtrat, dan ampas kedelai. Pemanasan susu kedelai dan pengemasan dari susu kedelai itu sendiri. Next. Yang kedua yaitu produksi. Dalam produksi susu kedelai atau sari kedelai, biji kedelai melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, di antaranya ada penyortiran, pencucian, penggilingan, penyaringan, pasteurisasi, dan yang terakhir adalah pengemasan. Berikut adalah alat-alat yang digunakan pada saat pembuatan susu kedelai di industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herjuna. Ya, ini adalah skema kerja dari proses produksi pembuatan susu kedelai. Yang pertama dilakukan penyortiran, kemudian pencucian atau perendaman, penggilingan, penyaringan, pasteurisasi, kemudian pengemasan. Next. Penyortiran. Penyortiran adalah tahap pemilihan biji-biji kacang kedelai yang memiliki kualitas yang baik dengan ketentuan sebagai berikut. Bebas dari sisa tanaman atau kacang polong, bebas dari potongan batang atau ranting, bebas dari kerikil, batu, tanah, dan biji-biji lainnya. Penyortiran ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan alat sortasi. Pencucian atau perendaman. Setelah kacang kedelai melalui proses penyortiran, selanjutnya kacang kedelai dicuci dengan air mengalir.
Apabila terdapat kotoran yang mengambang, maka harus dibuang agar tidak mengganggu proses pembuatan susu kedelai. Setelah pencucian, kacang kedelai dilakukan perendaman minimal 6 jam menggunakan air bersih. Tujuan dari perendaman adalah untuk mengurangi bau langu dan melunakkan pada produk susu yang nanti dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devina. Monggo. Baik, di sini saya akan melanjut ke presentasi dari Harjuna, yaitu tahap selanjutnya adalah penggilingan. Jadi penggilingan atau section adalah proses di mana bahan akan dikecil ini. Penggilingan kedelai dilakukan dengan menggunakan soybean miller seperti gambar di samping dengan ditambahkan air hangat. Jadi pada proses ini kacang kedelai itu diberikan air hangat menjadikan proses ini namanya wet milling. Kemudian penambahan air di sini itu dimaksudkan untuk membantu mengaktifkan senyawa-senyawa penyebab of flavor atau rasa yang langu itu. Kemudian tujuan dari penggilingan ini untuk memecah jaringan biji kedelai sehingga nantinya akan mempermudah proses ekstraksi biji kedelai. Jadi pada proses penggilingan ini yang tadinya dalam bentuk biji kedelai yang lunak kemudian digiling agar memudahkan mendapatkan sari kedelai. Next. Kemudian proses selanjutnya yaitu penyaringan atau screening. Nah, penyaringan adalah proses di mana bahannya sudah melalui proses penggilingan kemudian disaring untuk memisahkan antara filter dan ampas. Nah, kan tadi sebelumnya di penggilingan tadi kan kacang kedelainya dalam bentuk bubur. Nah, pada bubur itu kan pasti ada yang namanya ampas sama sari kedelai. Kemudian proses penyaringan ini bertujuan untuk mendapatkan sari kedelai dan memisahkan sari kedelai dengan ampasnya. Penyaringan bubur kedelai dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu antara lain, next. Untuk penyaringan metode pertama yaitu menggunakan kain saring atau kain belacu seperti pada gambar di samping. Nah, cara ini itu masih tradisional dan sering digunakan. Kebanyakan juga digunakan pada skala rumah tangga. Jadi, bubur kedelai hasil dari penggilingan tadi dimasukkan ke dalam kain saring, kemudian diberikan tekanan pada kain saring. Nah, tekanan pada kain saring itu biar antara ampas sama sari kedelainya itu terpisah. Jadi, cara lain dalam penekanannya itu bisa menggunakan papan kemudian diinjak. Nah, maka dari itu sari kedelai yang masih tercampur dengan ampasnya akan keluar. Kemudian proses ini tuh masih terbilang tradisional dan kurang efisien dan juga terbilang tidak higienis. Next. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Vidya.
Oke, ya baik, terima kasih ya kelompok 3, di mana anggotanya Mbak Devina, Mbak Vidya, Mas Herjuna, dan Mbak Nanda ya. Cukup bagus sekali ya. Saya sangat apresiasi yang dengan apa yang sudah kalian buat ini, cukup bagus ya. Nah, oke, kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin sebelum saya tawarkan pertanyaan ke kelompok yang lain, ya saya akan sedikit memberikan beberapa ringkasan gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi ya, kelompok yang barusan presentasi, tentunya Mbak Devina dan teman-teman, bahwa di dalam proses pembuatan susu kedelai itu kan ya ini merupakan satu serangkaian proses ya, unit proses. Dulu pernah saya sampaikan bahwa unit proses itu merupakan ya satu set ya, satu rangkaian peralatan di mana dia kita gunakan untuk mengolah dari bahan baku menjadi suatu produk yang siap dipasarkan gitu ya. Di mana juga dalam istilah lain itu kita suatu bahan baku yang mungkin nilai jualnya atau nilai kegunaannya mungkin belum terlalu banyak ya, nilai jualnya rendah, bisa kita jadikan suatu produk dengan kebermanfaatan yang lebih baik ya, nilai jualnya juga lebih tinggi. Nah, inilah salah satu unit proses ya, serangkaian peralatan. Kemudian ya di situ ya, saya sudah bisa menangkap bahwa dalam proses itu melibatkan ya, kalau nanti saya direvisi gitu ya apa yang sudah saya catat, ada proses reduction di mana yang pertama adalah wet milling, kemudian ada proses filtrasi, dan juga mungkin dari filtrasi itu alternatif lainnya bisa dipakai sentrifugasi gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pasteurisasi, kemudian ada penambahan ya, beberapa ingredients, bahan-bahan seperti perasa dan lain-lain. Nah itu kalau saya tangkap adalah proses mixing ya, jadi kita campur. Kemudian yang terakhir adalah pengemasan sehingga dia sudah siap untuk menjadi suatu produk. Nah yang ingin saya tanyakan gitu ya, apa yang dilakukan di dalam proses pembuatan susu kedelai itu kan dalam home industry atau industri kecil gitu. Nah kalau menurut kelompok 3 ya, siapapun nanti yang menjawab gitu ya, yang ingin saya tanyakan adalah dari apa yang tadi sudah kalian paparkan, kira-kira menurut kalian punya upaya apa untuk memperbaiki proses yang sudah ada tersebut berdasarkan ya sedikit ilmu lah yang sudah kalian pelajari di UTK 1. Silakan. Pertanyaan saya adalah dari segi prosesnya ya, bukan dari segi produknya. Jadi jangan nanti dipikir membuat inovasi produk, tapi proses yang kalian dasarkan kepada apa yang sudah kalian dapatkan di materi UTK 1. Kira-kira apa yang ingin kalian perbaiki, yang ingin kalian improvisasi gitu ya, sehingga ya nanti prosesnya akan menjadi lebih baik. Kalau saya lihat tadi lebih higienis gitu ya. Apa kira-kira? Kelemahan apa sih dalam proses itu? Ada kelemahan enggak kalian pelajari dari proses susu pembuatan susu kedelai? Ayo. Iya Pak, dari kelompok TK itu ada
kelemahannya, yaitu kayak pada penyaringan menggunakan kain belacu itu kan terhitung tidak efisien. Kalau misalkan di home industry kan masih menggunakan tenaga manusia atau masih manual gitu kan, biasanya yang diperas atau yang diinjek-injek itu kan kurang efisien dan tidak bisa memfiltrasi banyak produk dan tidak higienis juga. Kemudian untuk yang sentrifugal itu sepertinya kan tidak mungkin kalau kita menggunakan di home industry. Jadi karena alatnya kan dibilang mahal gitu Pak, walaupun dia lebih efisien. Sepertinya itu Pak yang bisa saya jawab. Oke. Nah, oke, kalau itu kendala-kendalanya, artinya beberapa kendala, apa yang bisa kalian usulkan sehingga ya dari kelemahan atau kekurangan itu bisa diperbaiki gitu. Kalau pakai sentrifugasi kan nggak mungkin gitu ya. Kalau kalian menggunakan apa namanya ya tadi filtrasinya sederhana tadi, maka tidak higienis gitu dengan cara manual. Kira-kira apa? Menggunakan metode apa? Yang masih realistis dikembangkan atau dipakai di industri skala kecil. Permisi Pak, izin masuk. Silakan. Ya, jadi sambil mengerjakan PPT dari kelompok saya sendiri itu kemarin juga ada proses filtrasi Pak. Jadi untuk industri rumahan itu kemarin ada alat hydraulic press gitu Pak, kalau nggak salah kemarin itu memanfaatkan gaya tekan, kemudian di bawahnya itu diberi screening. Jadi meskipun sudah ada screeningnya itu kedelainya itu bisa dibungkus dengan kain belacu, tapi dari atas itu ditekan dengan menggunakan pompa hidrolik seperti itu Pak. Oke, betul sekali. Ini Mbak Devina bukan kelompok ini ya Mbak Devina. Oke, siapa ini? Mbak Devina kelompok ini ya, Mbak Devi. Ini Mbak sebenarnya yang ngomong siapa Mbak Devi? Devi Pak. Oh, Devi bukan kelompok ini ya Mbak Devi ya. Beda ya? Berbeda Pak. Oh ya, ini kelompok ini kan Devina ya. Ya, jadi ini cukup bagus sekali. Jadi bagaimana kalian itu, ya tadi kan kelemahannya ada di filtrasi ya. Filtrasi pakai manual, butuh tenaga manusia. Otomatis ya tenaga manusia itu ya kalau memang manusianya kan macam-macam ya. Kalau manusianya yang tenaganya kuat ya bisa nge-press atau meresnya, memfiltrasinya memang bagus. Tapi ya setiap orang kondisinya bisa berbeda. Nah, cara yang terbaik dan juga tidak higienis tadi ya. Cara yang terbaik adalah ya tadi menggunakan metode pressing, press ya, difiltrasi, tetapi menggunakan tenaga hidrolis. Biasanya hidrolis kan susah Pak. Enggak, pakai dongkrak aja gitu ya. Jadi kita pakai dongkrak yang banyak di pasaran, dongkraknya mobil itu kan ya. Kita dongkrak itu kan bertekanan. Nah, kemudian kamu press, betul tetap pakai filtrasi, pakai kain belacu sebagai medium filternya, tetapi penekanan dibantu dengan ya tadi kita pakai tenaga hidrolis yaitu berupa dongkrak. Itu tekanannya bisa kita atur dengan cukup kuat sekali sehingga apa ya hasil perasannya itu bisa maksimal. Nah ini kuncinya di situ. Nah jadi kalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus memikirkan bagaimana sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa bermanfaat dan kita tidak perlu menggunakan tenaga terlalu manpower gitu ya, tenaga manusia yang cukup banyak. Kita memanfaatkan alat-alat yang di sekitar kita sehingga otomatis ya lebih higienis ya, itu tidak terlalu banyak disentuh oleh manusia gitu kan, dan pakai alat itu saya rasa bisa dijaga kehigienisan dari proses produksi. Nah ini yang saya harapkan seperti itu ya. Jadi manfaatnya apa ke depan? Kalian juga nanti kalau pada saat mungkin Anda tugas akhir diminta untuk melakukan proses filtrasi. Ya, kalau kalian mikirnya sederhana ya saya proses saja Pak, filtrasi ya tidak selesai. Maka kalian buat diperas. Nah ini juga saya terapkan ya pada saat saya ingin melakukan proses ekstraksi. Mau bikin biodiesel dari minyak jara. Biodiesel dari minyak jara.
Berarti kan sumbernya dari saya mendapat bahan itu minyaknya dari biji jarak. Sama ini pada saat proses pembuatan biji kedelai, susu kedelai ya. Nah, biji jarak itu supaya dia kan keras ya, bijian itu keras, biasanya kita keringkan dulu. Itu biasanya kita panaskan dulu ya, kayak di didang gitu kan, pakai pemanasan, pakai penguapan sehingga dia lebih lunak, sehingga nanti bisa kita press. Nah, inilah yang namanya proses ekstraksi. Bagaimana kita bisa mengekstrak, ya kan? Bisa mengekstrak suatu komponen, ya, ini ekstraksi padat, ya, ekstraksi bahan padat, namanya leaching, sehingga dihasilkanlah komponen yang kita inginkan. Kalau kita ingin mendapatkan minyaknya dari biji-bijian, biji kapuk, biji jarak, ya maka kita harus melakukan pressing. Di dalam proses OTK itu namanya ada yang namanya filter press. Dia memang harus di-press, jadi dia pakai pipa ulir, kemudian kita putar. Nah itu nanti ada namanya filter press. Nah ini penerapan dari ilmu ya OTK. Jadi ini kuncinya di situ. Filter press itu digunakan untuk menghasilkan atau memfiltrasi bahan-bahan padatan sehingga dihasilkan yang namanya, nanti kalau kita mau mengambil minyaknya ya minyak. Nah itu yang kita terapkan di OTK. Ya saya harapkan kalian bisa membayangkan itu sehingga ya itu juga sudah pernah saya praktekkan pada saat saya melakukan penelitian bagaimana membuat biodiesel dari biji jarak. Jadi kalian nanti kalau penelitian, tugas akhir, atau apapun yang kalian ambil dari bahan-bahan padat, Anda ambil sarinya, Anda ambil bahan yang kita inginkan. Banyak metode filtrasi, ya, jadi ada filter press dan lain-lain, plus metode ekstraksi. Nah, ini yang merupakan aplikasi ya. Cukup baik sekali Mbak Devi gitu ya. Terima kasih atas apa tadi jawabannya gitu ya. Betul sekali. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan kelompok lain silahkan. Jadi seperti gini saya catat loh ya Mbak Devi. Tadi yang jawab kelompok yang tadi siapa? Yang pertama tadi jawab siapa? Barusan yang dari kelompok jawab pertanyaan saya dari kelompok 3 tadi siapa ya? Mbak siapa? Terima kasih. Saya Oh Mbak Devina. Oke, Devina. Mbak Devi tadi juga. Silakan kalau ada kelompok lain mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya, saya terus yang tanya loh ya. Silakan kalau ada yang mau tanya kelompok lain. Nah, harapan saya kelompok lain juga tanya itu dapat nilai, gitu. Dapat nilai. Silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya lagi apa boleh? Boleh. Bertanya ke saya atau bertanya ke kelompok ini? Saya mau tanya ke kelompok 3 aja. Oke, silakan. Jadi saya kan pernah membuat susu kedelai kan ya. Nah, setelah didiamkan 1 hari itu terdapat endapan di bawahnya susu kedelai itu apakah karena proses filtrasinya yang tidak sempurna atau bagaimana menurut kelompok 3? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 3. Jadi di sini bukan untuk ini ya. Jadi kalau kelompok 3 tidak bisa jawab tidak apa-apa. Jadi kita di sini diskusi tidak untuk saling menjatuhkan atau membuat kalian tidak malu dan lain tidak. Saya juga tidak akan menilai itu. Jadi kita di sini bebas saja. Kalau kalian tidak bisa jawab ya tidak apa-apa. Maaf itu tidak bisa jawab. Tidak masalah gitu ya. Jadi di sini tugas saya adalah bagaimana mengkondisikan sesi diskusi ini ya supaya kita semuanya sama-sama tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain dan yang merasa mungkin waduh konjukut akun barang. Enggak ya, semuanya bebas bertanya, silahkan. Kalau tidak bisa jawab ya nanti bilang aja tidak bisa, nanti kita cari jawabannya yang benar. Itu ya untuk kelompoknya Mbak Devina, silahkan. Kalau bisa jawab atau belum jawab, belum bisa jawab ya tidak apa-apa. Kira-kira kenapa itu
kok ada endapan. Izin masuk Pak, izin menjawab Mm-mm. dari kelompok 3. Kalau menurut saya itu karena waktu penyaringan itu kayak kurang sempurna begitu Kak. Begitu Pak. Terus habis itu kan jadinya kan endapannya itu masuk dalam kemasannya gitu Pak. Warnanya kan kayak ada kurang jernih gitu Pak, warnanya gitu, butek. Terus habis itu kan di dalam kemasan biasanya kan nanti di kemasannya kan ada tulisannya harus dikocok dulu gitu Pak, biar lebih lebih campur gitu Pak. Mohon maaf jika salah. Ya, gimana Mbak Devi? Bisa diterima jawaban itu? Iya Pak, bisa diterima. Jadi saya ingin menjelaskan kondisi di mana pada saat proses filtrasinya ya. Jadi pada saat proses filtrasinya itu sebetulnya tidak ada endapan ya, seperti kayak susu gitu. Jadi kayak semua partikelnya itu terdispersi di dalam susu itu. Tapi kok saya juga bingung kenapa kok tiba-tiba mengendap. Mungkin karena proses filtrasinya yang kurang maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau saya boleh menambahkan ya, jadi nanti juga kalian koreksi, karena saya juga belum tentu benar gitu ya. Kita diskusi aja, saling berikan masukan. Jadi kalian harus paham bahan-bahan apa yang bisa difiltrasi, jenis larutan apa yang bisa difiltrasi kan ya. Kan dulu sudah saya jelaskan, ada yang boleh dilakukan proses pemisahan dengan sedimentasi, dengan sentrifugasi, ya, kemudian dengan filtrasi. Ingat enggak syarat-syaratnya apa? Nah, kalau kita menggunakan proses filtrasi, itu berupa larutannya, campurannya adalah suspensi, ya, berupa campuran suspensi. Jenis campuran macam-macam ya, ada yang berupa larutan terlarut sempurna, ada yang berupa emulsi, ada yang berupa suspensi. Ingat ya, ada koloid. Ya, itu ada, saya jelaskan semuanya, ada di materi saya. Nah, untuk yang jenis suspensi itu bisa kalian pisahkan menggunakan proses sedimentasi dan filtrasi. Karena apa? Suspensi itu memang sebenarnya kelihatannya tercampur, tapi kalau kalian diamkan beberapa waktu, pasti ada yang mengendap. Ya kan? Artinya suspensi itu memang ya kita tidak tidak terbentuk suatu campuran yang berupa larutan tercampur sempurna, tidak. Sehingga pasti ada yang mengendap. Ya, ini pertama. Kedua adalah ukuran pori-pori dari medium filternya. Kalau ukuran pori-porinya kecil sekali, otomatis semua padatannya yang lolos ya dalam proses filtrasi itu ya pasti tidak terbentuk suspensi, tapi hanya larutan. Namanya filtrat. Ya, namanya filtrat. Jadi larutan yang lolos dalam proses filtrasi itu namanya filtrat. Yang tertahan, padatan yang tertahan di medium, ya medium filter ya. Jadi ya kalau tadi contoh kasusnya adalah kain baju ya, kain apapun lah medium filternya. Itu adalah namanya cake, C-A-K-E ya. Jadi cake, bukan cake itu roti ya, tapi cake. Jadi dua produk dari proses filtrasi itu produk padatan yang tertahan di medium filter itu namanya cake. Yang lolos medium filter itu namanya filter. Sehingga semakin kecil ukuran pori-pori medium filternya itu, maka yang lolos juga ya dia berupa larutan, karena padatan atau partikel-partikel yang ukuran partikelnya mungkin berat itu tidak lolos ya. Sehingga ya inilah yang menentukan kenapa kok terjadi endapan. Ya betul, karena mungkin dari ukuran pori-pori medium filternya. Yang kedua adalah ingat bahwa dalam proses filtrasi yang kita filtrasi ini adalah campuran berupa suspensi. Kalau saya kasih contoh di dalam praktek itu biasanya kita melakukan bikin campuran larutan campuran air dan kapur ya, suspensi.
air dan kapur. Ya, kalau kalian nyampur air sama kapur, ya kelihatannya nanti tercampur, warnanya jadi kayak susu gitu kan, putih. Tapi begitu kalian diamkan beberapa waktu, mesti akan memisah, Nah, ini yang harus kalian pahami. Sehingga sebenarnya kalau berupa suspensi kita sedimentasi ya bisa, tapi ingat sedimentasi itu butuh waktu yang agak lama. Mungkin kan tadi ya kasus di susu kedelai Anda diamkan sehari akan mengendap. Tapi kalau di filtrasi langsung bisa terpisah. Ya. Tapi harus kalian perhatikan ukuran pori-pori medium filter tersebut. Semakin halus ukuran pori-porinya, maka yang tertahan itu partikel padatnya semakin banyak. Cuma kendalanya adalah semakin ukuran partikelnya, pori-porinya dari medium filter itu semakin halus, maka proses filtrasinya juga akan semakin lama. Nah, caranya gimana kalau yang pori-porinya halus, ukurannya milimeter atau nano gitu ya, supaya prosesnya cepat, itu dibantu dengan yang namanya vakum, pompa vakum. Jadi ada apa ya, proses vakum. Kalau kalian akan praktikum seandainya praktikum kemarin di kimia dasar atau kimia organik, itu ada juga yang namanya corong Pachner. Corong Pachner itu ya kita untuk memisahkan suatu campuran gitu ya, yang berupa ya kita ada ingin mendapatkan suatu, biasanya dalam pembuatan aspirin ya, praktikum pembuatan aspirin kalau tidak salah di kimia dasar atau kimia organik, supaya mendapatkan aspirinnya dari suatu suspensi ya, suatu campuran, maka harus Anda filtrasi. Nah, partikel-partikel aspirin itu sangat kecil sekali sehingga apa namanya, filternya ya, kertas saringnya gitu ya, itu harus ukurannya kecil. Nah, kalau ukurannya kecil biasanya lama, terpisahnya lama. Nah, kita bantu dengan vakum. Ya, pakai tekanan vakum yang disuplai dari pompa vakum. Itu yang kita lakukan. Jadi banyak kelemahan dan kelebihan dari suatu proses. Ya, kalau ingin bagus proses filtrasinya harus pakai kertas saring atau media penyaring ya. Itu yang pori-porinya kecil. Tapi kalau pori-porinya kecil kan lama, gampang tersumbat. Supaya cepat harus kita bantu dengan vakum. Kalau pakai vakum berarti harus beli pompa vakum. Atau ya pakai pompa biasa, pompa air, tapi kita fungsikan dia fungsi vakum, ya bisa. Nah, ini cara-cara bagaimana kalian mengaplikasikan suatu prinsip dari ya tadi ya, apa yang kita pelajari di OTK. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita terapkan. Nah, prinsip vakum itu kita terapkan juga di dalam ya vakum frying. Kalau kalian mau goreng keripik, nangka, keripik, tempe atau keripik apapun biar tidak melempem, biar bisa kering, bisa crispy, minyaknya tidak banyak, itu pakai vakum, ya, teknologi vakum. Difiltrasi pun itu nanti yang kita praktekkan seharusnya kalau kita kondisi normal kita pakai vakum filtration, jadi pakai pompa vakum. Nah, inilah salah satu aplikasi bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ya proses ya teknik kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami, bisa jelas gitu ya. Nah, saya kepingin kita diskusinya ya seperti ini gitu ya. Jadi kalian ada studi kasus seperti ini yang nanti kita hubungkan dengan ilmu teknik kimia. Jadi kita sudah belajar, sebenarnya sudah belajar ini filtrasi kan, kalian filtrasi ada macam-macam ya, tapi yang intinya adalah dalam proses filtrasi padatan yang tertahan di medium filter gitu ya, yang tidak lolos namanya kick, produk yang lolos filtrasi itu namanya filtrat. Oke, yang lain mungkin ada yang dikomentari atau ada yang
yang mau ditanyakan lagi silakan. Kalau yang lain mau tanya silakan. Kalau ada yang tanya, saya yang tanya ini. Oke ya, saya akan tanya ya. Kalau ada yang tanya, saya tanya dulu ke kelompok yang sekarang presentasi. Fungsi dari milling dalam proses pembuatan susu kedelai itu untuk apa? Kenapa kok harus dilakukan size reduction? Kenapa kok harus dilakukan size reduction? Permisi, izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya, proses size reduction itu berfungsi untuk memaksimalkan hasil filtrasi yang diperoleh. Ini Mbak Ziza ini bukan kelompok ini ya? Ada Mbak Ziza? Oh iya Pak, bukan. Dari kelompok 6. Yang tak tanyakan itu kelompok 3. Ya apa Mbak Ziza. Kelompok anu gimana? Setuju enggak kelompok 3? Kelompok 3. Masuk Pak. Saya kurang setuju sama jawaban dari Aziza. Jadi fungsi dari size reduction ini kan pertama itu biji kedelai kan berbentuk biji gitu kan Pak. Jadi fungsi dari size reduction itu mengecilkan ukuran kacang kedelai tersebut agar memperluas luas permukaan itu biar lebih mudah mengekstraksi sari kedelai yang ada di dalam kacang kedelai tersebut, Pak. Dan memudahkan untuk proses selanjutnya. Kalau menurut saya begitu, mungkin dari anggota kelompok saya ada yang mau menambahkan. Silakan. Silakan. Mungkin lebih bisa dijelaskan ekstraksinya di mana ya? Bagaimana akan mengekstraksi biji kedelai itu? Yang dikatakan ekstraksinya di mana? Pak, kayak kan di size reduction ini kan kita menggunakan tambahan air itu Pak. Maksudnya untuk mengikat sari kedelainya itu Pak. Jadi kita memerlukan air. Kalau menurut saya seperti itu. Airnya air dingin atau air panas? Air hangat. Kalau sesuai di PPT tadi. Oke, air hangat ya. Air hangat. Ya. Oke, yang lain udah yang komentar? Sudah betul gitu ya. Jadi ini prinsip ekstraksi ya. Jadi bagaimana air itu sebagai pelarut ya, solvent. Nah, kemudian komponen yang akan kita ekstrak ya pasti ya biji kedelai, sehingga kita nanti bisa mendapatkan sari atau mungkin komponen-komponen dari biji kedelai itu gitu ya, senyawa-senyawa atau komponen-komponen yang ya kita inginkan dari biji kedelai itu ya. Pelarutnya kita menggunakan air. Nah, prinsip ini bagaimana kita itu ya, jadi kalau dalam proses ekstraksi ya kita bicara ekstraksi ya, sebenarnya ekstraksi akan kita pelajari di UTK 2. Jadi prinsip ekstraksi itu adalah kalian harus ada suatu bahan yang akan diekstrak. Bahan yang akan diekstrak. Nah, ekstraksi itu ada 2. Ekstraksi yang cair-cair dan juga ekstraksi padat cair. Ya, jadi ingat-ingat ya, ekstraksi itu cair-cair. Jadi ekstraksi itu tidak hanya bagaimana kalian mengekstrak dari suatu bahan padatan, tetapi dari kondisi yang cair-cair itu bisa kita ekstrak. Contohnya, ya saya punya campuran trikloroetan, kemudian
satunya saya campur dengan asam propionat. Saya ingin memisahkan asam propionat yang ada di fluoroetan itu menggunakan air. Jadi air di sini sebagai solvent yang mengikat asam propionat yang berada di TCE. Ini semuanya fasenya cair. Fasenya cair. Nah, di dalam kasus yang saat ini kita bahas, gitu ya, kan kita ingin mengambil komponen yang ada di biji kedelai, ya zat-zat vitamin apapun lah yang ada di biji kedelai yang bisa bermanfaat bagi tubuh kita manusia, menggunakan pelarutnya air. Berarti ini adalah ekstraksi padat cair. Biasanya ekstraksi padat cair itu namanya leaching. Istilah leaching itu kalian nanti kalau masuk ke lab pellet plant, begitu masuk pintu pellet plant, lihat bagian kiri itu ada 1 unit peralatan leaching. Itu ekstraksi padat cair. Cuma ya leaching yang dipakai di sana itu ya pasti ada pelarutnya, kemudian pemanasnya, ada pemanas dia pakai steam di pellet plant. Jadi memang biasanya dalam proses ekstraksi itu kita butuh yang namanya suatu pemicu. Pemicunya apa? Panas. Maka kalian kalau mau mengekstrak, biasanya untuk mengekstrak ekstraksinya biar lebih cepat itu butuh pemanasan. Makanya tadi Mbak Devina sudah menyampaikan airnya adalah air hangat gitu ya, pada temperatur tertentu. Supaya apa? Supaya proses ekstraksinya, perpindahan massa komponen yang ada di biji kedelai itu berpindah ke air, ke solvent. Itu bisa berpindah. Jadi ingat ya, perpindahan massa atau perpindahan panas, perpindahan momentum itu harus ada yang namanya driving force. Ada suatu perbedaan. Perbedaannya itu yang memicu perpindahan itu, ya, memicu suatu komponen berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perbedaan itu bisa macam-macam, ya, perbedaan tekanan, perbedaan suhu, gitu ya, perbedaan konsentrasi, perbedaan pelarutan. Itu yang menyebabkan terjadinya proses perpindahan. Perpindahan apapun, massa, panas, momentum, itu harus ada yang namanya driving force. Ada pemicu, ada triggernya. Nah, di sini ini pemicunya adalah ya dia ada air, ada solvent yang bisa mengikat dan ditambahi dengan adanya panas. Panas itu juga membantu proses perpindahan massa. Di dalam ekstraksi itu ya, khususnya ekstraksi padat cair itu ada yang namanya ekstraksi maserasi. Ya, maserasi ingat ya. Jadi ada namanya maserasi. Nah, kalau maserasi itu ya cuma kalian diamkan saja. Jadi kalau kalian mungkin mau mengekstrak kunyit atau mau bikin ekstrak apa gitu ya, kalian pakai solventnya mungkin air atau mungkin alkohol. Anda diamkan aja sehari semalam, zat warna ya atau mungkin zat komponen yang kita ambil dari padatan itu akan berpindah ke solvent. Kan biasanya itu indikasinya mungkin airnya sebagai solvent warnanya jadi kuning gitu ya, atau bentuk kunyit ya, atau bentuk pandan jadi hijau kan gitu kan. Nah, inilah suatu tanda terjadi perpindahan massa dari padatan ke larut. Jadi kalau proses ekstraksi yang sederhana itu adalah maserasi, jadi diamkan aja. Ya kalau sekarang yang tren itu kan orang-orang kan bikin minuman sehat itu dari apa istilahnya? Kalau Anda punya biasanya kita pakai air gitu ya, kemudian di dalamnya kita masukkan seiris jeruk lemon, kemudian ada timun atau apapun, itu namanya apa minuman itu kayak gitu? Infused water, Pak. Nah, ya, jadi prinsipnya infused water itu ya ekstraksi. Betul sekali, infused water itu ya ekstraksi. Yang kalian ambil kan
vitamin-vitamin ya, atau komponen yang bermanfaat dari buah-buahan itu. Kenapa enggak kita makan aja Pak buah-buahnya? Ya enggak, karena ya kita itu prinsip ekstraksi, mengambil sesuatu yang bermanfaat dari suatu padatan. Jadi infused water itu adalah prinsip dari ekstraksi yang namanya maserasi. Jadi didiamkan aja 1 malam gitu ya. Dan besoknya kalian minum. Ya, jadi ini adalah prinsip dari ekstraksi padat cair. Biasanya dinamakan leaching. Dan kalau dia didiamkan saja, jadi prinsip yang paling sederhana leaching didiamkan aja itu namanya maserasi. Nah, dalam kasus ini untuk memisahkan ya, di hasil dari hasil ekstraksinya, ya, hasil ekstraksinya dengan biji-bijian tadi, itu ya kita pakai filtrasi tadi ya. Nah, bagaimana proses ekstraksi itu bisa baik? Ya, maka kuncinya adalah padatan itu harus kita haluskan atau kita perkecil, sehingga apa? Solvent itu bisa masuk seluruhnya ke dalam padatan itu. Jadi solvent itu bisa mengambil semua komponen yang ada di padatan itu di seluruh bagian. Makanya tujuan dari stress reduction itu kan memperluas permukaan kontak. Ya, salah satunya aplikasinya di sini. Makanya kenapa kok saya tanya itu harus dikecilkan, supaya bagian, kalau ini biji kedelai, gitu, bagian-bagian dalam dari biji kedelai semuanya bisa kontak dengan air hangat, dan komponen-komponen yang ada di dalam biji-bijian itu bisa diambil. Begitu juga kalau kalian bikin infused water, ya jangan nanti masukkan lemon 1 biji kalian masukkan, ya nggak mungkin terjadi infused water ya lama. Maka kalian iris-iris tipis-tipis. Proses perajangan, pengirisan itu kan juga adalah salah satu prinsip stress reduction kan gitu kan. Jadi ya itu, asalkan iris kecil-kecil, kemudian kalian masukkan. Ya, jadi kalian sudah belajar hari ini ekstraksi, filtrasi, dalam satu kasus bisa banyak belajar. Ya, sentrifugasi, nah akan saya bahas dulu ya sentrifugasi, karena ya memang nanti akan kita bahas di materi yang mungkin yang lain yang lebih menarik tentang sentrifugasi. Mungkin ada yang topik yang bisa kita bahas untuk sentrifugasi. Kemudian mixing ya, jadi ya sebenarnya untuk tadi untuk mencampur perasa, mencampur mungkin ada tambahan-tambahan lain yang kalian pakai proses mixing, pencampuran. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Ini bertanya ke saya atau ke kelompok 3, Mbak Sofia? Ke Bapak. Ya, silakan. Kan tadi ada proses sortasi biji kedelai. Nah, itu mesin sortasinya saya baca di jurnal itu sama dengan mesin pengayakan, dan apa yang pastinya ada perbedaan ya Pak, pastinya itu. Nah, apa yang membedakan mesin sortasi kedelai dengan mesin pengayakan biasa? Sedangkan tujuan dari sortasi itu kan memisahkan biji kedelai dari kotoran-kotoran baik yang bersifat makro atau berupa debu-debu. Di pengayakan di mesin pengayakan yang biasa itu kan mungkin hanya memisahkan biji kedelai dengan kotoran-kotoran yang bersifat makro, tidak dengan debu-debunya. Bagaimana untuk perbedaan antara mesin sortasi dengan mesin pengayakan tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus ya. Jadi gini ya, proses pengayakan, ya ngayak itu ya. Jadi mengayak itu harus kita bedakan, dan juga kita tahu fungsinya untuk apa gitu ya. Pertama, mengayak itu untuk yang kita lakukan di praktikum yang kalian lakukan ya, sieving. Itu kan merupakan pengayakan untuk melihat distribusi ukuran partikel, gitu kan? Distribusi ukuran partikel artinya kita menggunakan metode ayakan untuk menentukan atau memperkirakan
ukuran partikel. Ini yang kita bicarakan tentang yang di praktikum gitu ya Mbak Sofia ya. Nah, Iya, sekarang Pak. kalau diayakan yang diaplikasikan di masyarakat, ayakan-ayakan seperti itu merupakan ayakan yang bersifat dia metode separasi, pemisahan. Ya sama-sama pemisahan gitu ya, pemisahan. Jadi kalau yang kita pakai di lab itu kan pemisahan berdasarkan ukuran partikelnya, dan nanti kita cari yang paling dominan ukuran partikel yang ada di screen berapa, itu yang mewakili distribusi ukuran partikel kita. Nah, kalau yang pemisahan yang di dalam pembuatan atau di industri-industri itu misalkan dia dari pasir, dari debu, dari apapun, separasi gitu ya pemisahan. Ini prinsipnya adalah dia memisahkan suatu komponen yang ingin kita ambil atau ingin kita proses dari unitisnya, pemotornya. Dari pemotornya. Nah, kalau di dalam kasus ini, contoh yang paling sederhana, katakanlah Anda mungkin kalau di zaman dulu itu kan ada kalian kalau mau masak, mau mengolah nasi gitu ya, pakai beras. Biasanya beras itu kalau hasil dari seleb itu kan zaman dulu gitu ya, masih banyak kulit arinya. Biasanya untuk memisahkan kulit ari dari beras itu pakai tampah. Ini model yang sederhana itu dia tetap ditampah itu ya. Jadi pakai tampah, ada goyang-goyangkan, ada getarkan gitu. Maka apa? Kulit ari itu yang ringan, dia akan berterbangan dan jatuh ke bawah. Jadi ini memisahkan aja suatu partikel yang pengotor supaya nanti nasi yang kita masak itu jadi bersih. Itu kita bersihkan dari kulit ari atau mungkin dari pasir-pasir gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya partikel-partikel yang ringan, yang lebih ringan daripada beras itu dia jatuh ke bawah. Itu kalau yang sederhana, tanya orang tua kalian, kalau kalian sekarang tidak pernah tahu ya, beras yang mungkin hasil selepan masih kecampur pasir gitu ya, masih ada kulit arinya yang kuning warnanya coklat gitu kan. Nah kalau sekarang beli beras ya sudah bersih semua, tapi ada proses di separasi, pemisahan, ya pemisahan. Jadi dipasangkan dengan cara apa ya, sama prinsipnya, ada digetar, kemudian diayak gitu kan, terus kemudian termasuk gini tadi untuk memisahkan biji-biji dari kotoran-kotoran ya, termasuk kulit-kulitnya dan mungkin ada pasir-pasir, itu ya kita bisa pakai metode screening sehingga apa yang partikel-partikel lebih kecil daripada daripada biji kedelai itu akan turun ke bawah. Yang ada di screen-nya tinggal mungkin ya biji kedelainya, dan mungkin dengan sedikit digetar maka debu-debu yang ukurannya mikro itu berterbangan dan dia keluar. Nah prinsipnya sama dengan ya kita orang-orang di desa itu nampah beras gitu ya. Jadi tampahnya sekarang sih masih ada ya kalau dijual untuk orang-orang mau bikin tumpeng dan lain-lain itu masih, tapi penerapannya mungkin sudah tidak ada, sekarang jarang gitu ya. Nah ini prinsip separasi pemisahan. Termasuk kasusnya adalah, nah kasusnya sama dengan saya sedikit cerita ya, kemarin kita ada suatu kasus di Sampurna, bahwa Sampurna saya mungkin pernah cerita ke kalian, dia punya debu tembakau ya, dust tobacco, di mana dust tobacco itu mengandung pasir. Nah, gimana kita memisahkan pasir yang ada di dust tobacco? Karena harapannya debu tembakau itu kita masukkan lagi di rokok gitu ya, di proses pembuatan rokok, bahan baku rokok. Selama ini dibuang karena ya banyak mengandung pasir. Nah, kita mekanismenya pemisahannya ya pakai prinsip screening. Jadi kita screen, kita fluidisasi gitu kan, sehingga apa? Partikel-partikel dengan perbedaan massa itu akan terpisah. Ini. Jadi kita lakukan proses fluidisasi juga ada, bisa dengan proses vibrating ya, di vibrate itu juga akan terpisah pasirnya dengan debunya karena perbedaan massa. Dan juga kemarin kita coba dengan magnetik sehingga pasir-pasir yang dia dari pasir-pasir besi ya, pasir-pasir hematite, kandungan besinya ada, itu akan menempel di
magnetnya, di medan magnet. Nah, debunya akan lolos, ya, debu akan lolos, kemudian akan bersih dari pasir sehingga bisa kita pakai untuk bahan baku, ya, tambahan bahan baku pembuatan pokok di Sampurna. Nah, ini adalah prinsip separasi pemisahan. Ya, harus kita bedakan ya, separasi dan satunya pengayakan untuk pengukur ukuran partikel. Tergantung kita mau proses apa. Jadi separasi itu ya bisa dengan tadi ayakan, dengan magnet, dengan macam-macam. Seperti itu. Begitu Mbak Sofia, bisa diterima atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Ya. Iya. Apabila itu misal ya Pak, dalam alat mesin sortasi itu kayak diberi angin dari mesin. Jadi debunya itu berterbangan tanpa ada getaran. Itu bisa ya Pak? Oh, bisa. Itu kan prinsipnya fluidisasi. Nah, fluidisasi itu kan gitu ya. Jadi otomatis partikel yang ringan akan terbang, yang berat akan tetap di bagian bawah. Ya kan? Itu prinsipnya fluidisasi. Makanya kalian belajar fluidisasi itu ya seperti itu. Bisa digunakan untuk sortasi berdasarkan ukuran partikelnya. Bisa. Nah, itu prinsip fluidisasi. Ya, intinya otomatis yang partikel-partikel yang ringan dia akan berterbangan. Kalau ringan itu sebagai impurities, sesuatu yang tidak kita inginkan, dia kita buang aja. Tapi kalau yang ringan ini sebagai bahan yang kita harapkan akan kita gunakan, ya harus kita tampung. Nah, gimana kita desain itu menjadi ya yang berterbangan itu kita tangkap, sehingga yang berat yang kita buang. Ya kasusnya seperti saya tadi ya, das tobakonya kalau saya fluidisasi, maka debu tembakau itu akan keluar di bagian atas kolom fluidisasi. Kan kalian sudah praktikum fluidisasi belum? Sudah praktikum fluidisasi belum? Ada yang belum, Pak. Fluidisasi itu kalau kita setel laju alur udaranya tinggi, maka di bagian atas kolom itu ada yang keluar, gitu kan? Apalagi kalau Anda pakai pasir silika, itu sudah ada yang berterbangan. Nah, kalau yang berterbangan itu kita tangkap sehingga itu menjadi, kalau harapannya mendapatkan partikel debu gitu ya. Tapi yang kalau yang debunya ingin kita hilangkan ya biarkan dia keluar, kita kasih cerobong sehingga kita buang, atau mungkin kita kasih absorben supaya dia tidak ke udara, ya, kita serap debunya, kita buang menjadi suatu larutan. Itu ya Mbak Sofia, bisa sekali, jawabannya bisa. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke ya, jadi saya harapkan minggu depan kita bisa diskusi lagi lebih bagus, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan, dan kita ya seperti ini harapan kita, ya kita berbicara bagaimana implementasi dari suatu bahan kuliah itu di lingkungan kalian. Nah itu lebih akan terasa apa sih manfaatnya, apa sih gunanya kan gitu kan. Nah ini saya mau menunjukkan hal seperti itu ya, walaupun nanti mungkin kalian merasa wah tidak ada gunanya Pak Tepet. Nah suatu saat saya berharap ya mungkin kalian butuhkan itu nanti, siapa tahu ada manfaatnya ya kan, alhamdulillah gitu ya. Apa yang kita diskusikan, apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kalian. Itu yang kita harapkan. Jadi ilmu itu tidak hanya kita belajar tentang textbook aja, tidak belajar tentang ya ngitung-ngitungan, nah, tapi harapan saya apa yang bisa kita manfaatkan dari ilmu itu untuk orang-orang di sekitar kita. Itu harapan saya seperti itu. Kalian nanti akan menjadi orang-orang yang bisa membantu masyarakat sekitar menyelesaikan permasalahan-permasalahan proses yang ya ada di sekitar kalian, yang sederhana menjadi lebih baik. Ya gitu ya, nanti kita untuk hari ini mungkin cukup itu dulu ya, kalau nggak usah lama-lama, dan saya harapkan minggu depan kita akan lebih bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Jadi di sini kita tidak ada kalian akan menjatuhkan teman, menyudutkan teman, atau mungkin mau saling mengalahkan.
tidak ada tujuan-tujuan itu, kita ingin berdiskusi mencari suatu solusi yang bisa memberikan manfaat. Oke? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan, mungkin itu dulu untuk hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas ya partisipasi kalian, atas tadi ya presentasinya sudah juga cukup baik gitu, dan pertanyaan-pertanyaannya dari kalian ya, jawaban-jawaban kalian juga sudah baik, dan ya saya sangat mengapresiasi ini semua. Dan ya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin tadi salah atau mungkin kurang pas gitu ke kalian ya. Harapan saya nanti tolong saya diingatkan lagi. Dan ya kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin ya hari Selasa ya, Seninnya kita nggak usah pertemuan, tapi kalian siapkan Senin itu untuk bahan apa yang harus kalian presentasikan, materi-materi dan pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kalian gali sehingga kalian lebih paham dari materi UTK 1. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.